sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Di Athena, kata demos biasanya merujuk pada seluruh rakyat, namun kadang-kala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin. Kata demokrasi juga sering digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan. Dari pengertian demokrasi tersebut dapat kita tarik bahwa substansi demokrasi merupakan kekuasaan yang yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang dimana rakyat merupakan kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan. Substansi tersebut menciptakan struktur demokrasi, yaitu infrastruktur dan suprastruktur yang menghasilkan keputusan dan kapabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katina Syakira dengan NIM P07139024. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di negara di Indonesia. Di antara lain, yang pertama ada pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan. Untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua ada ormas dan parpol untuk menyosialisasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi. Pemilu yang luber dan jurdil merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat. Yang keempat, ada perwakilan politik atau DPR MPR. Secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Kelima, ada pemerintah yang bertanggung jawab. Yang keenam, ada sistem peradilan yang independen. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan agamanya masing-masing, Pancasila mengakui keberagaman agama dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dan kebenaran keterlibatan agama dalam kehidupan dan berbangsa. Dalam negara demokratis, agama memainkan peran penting membentuk moral dan etika kehidupan berbangsa. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai-nilai agama itu harus hidup berdampingan dengan nilai-nilai demokratis, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu harus dihormati, dihargai, dan diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban dan tidak adanya perbedaan-perbedaan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Perkembangan budaya demokratis dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab ini intinya menekankan pada perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan status sosialnya. Intinya prinsip ini mengajak kita untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab di mana setiap individu itu merasa dihargai, diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi. 3. Persatuan Indonesia. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Segala bentuk tindakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan harus kita hindari. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia itu berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana semua kebijakan diambil melalui proses musyawarah dan mufakat. Perwakilan rakyat diambil melalui proses pemilihan umum. Musyawarah merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk menemukan penyelesaian dari suatu masalah. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan perlu adanya kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh adanya kesenjangan antar golongan atau kelompok. Dan pemerintah harus berupaya untuk menciptakan kesejahteraan antar warga negaranya. Peran demokrasi adalah untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan kualitas masyarakat. Demokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tatanan politik dan sosial yang adil, sejahtera, dan makmur. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan politik. Ada beberapa peran dalam demokrasi. Yang pertama ada menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak-hak minoritas.
Yang kedua ada mendorong akuntabilitas pemerintah. Dan yang ketiga ada melindungi keanekaragaman dan pluralisme. Yang terakhir ada penerapan demokrasi dalam kehidupan. Di sini ada 3. Yang pertama di lingkungan keluarga. Di sini kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara, menghargai anggota keluarga lainnya, senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja, terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi yang bersama. Yang kedua di lingkungan masyarakat, bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya, kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi. Yang ketiga, ada di lingkungan kehidupan bernegara, bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas, kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya, memiliki kejujuran dan integritas, memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik.